semuanya, kembali lagi bersama saya Arta Putri Karo, dosen pengampu mata kuliah Sistem Gudang di Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita akan mempelajari materi proses gudang, persiapan, dan pengambilan. Mari simak video berikut ini, terima kasih. Proses gudang, persiapan, pengambilan. Pengambilan pesanan adalah aktivitas paling mahal dalam gudang saat ini. Saat ini, tantangan manajer gudang adalah otomatisasi. Namun, rentan terhadap kesalahan dan secara krusial memiliki dampak langsung kepada pelayanan pelanggan. Jenis pengambilan saat ini dikenal juga sebagai pengambilan item, each atau satuan, broken case atau buka box, ataupun split case atau pecah box, di mana hal penting yang harus diperhatikan yaitu memastikan akurasi pengambilan yang diukur sebelum pesanan meninggalkan gudang. Seperti proses logistik lainnya, persiapan adalah elemen kunci. Menurut Frazel, kurang dari 15% SKU atau Stock Keeping Unit dalam gudang dipasang di lokasi yang paling efisien, menghasilkan 10 hingga 30% peningkatan biaya karena waktu perjalanan dan lokasi-lokasi yang kurang dimanfaatkan. Pada gambar berikut ini dapat dilihat bagaimana keterkaitan dalam pengambilan. Yang pertama, bagaimana teknologi berkaitan dengan tata letak, lalu tata letak dengan peralatan, kemudian peralatan dengan tenaga kerja, dan tenaga kerja bagaimana juga berkaitan terhadap teknologi, di mana teknologi seperti yang dilihat yaitu berisikan WMS atau Warehouse Management System, pengambilan berbasis suara, pengambilan berbasis RF, RFID, Pick by Light, Put by Light, AS ataupun RS. Dan yang bagian tata letak dapat dilihat yaitu berisikan analisis ABC, penentuan slot, profiling, karakteristik produk, kemudian ruang, kemudian ukuran atau jenis lokasi pengambilan, dan stock over. Kemudian dalam peralatan berisikan unit penanganan, wadah, kotak ataupun dus, palet, kerangkeng, rak putar, konveyor, dan otomatisasi. Sedangkan dalam bidang tenaga kerja dapat dilihat yaitu berisikan goods to picker, picker to goods, jarak berjalan, batch, zona, cluster, pengambilan berbasis kertas, pengambilan berbasis label, pelatihan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan ergonomis, di mana dalam 4 poin besar teknologi, tata letak, peralatan, dan tenaga kerja saling berkaitan dalam pengambilan. Selanjutnya kita memasuki segmen analisis ABC. Sebelum mengatur tata letak gudang, kita perlu sebagai manajer gudang memutuskan peralatan penanganan yang paling cocok, memasang sistem penyimpanan dan memutuskan sistem pengambilan yang dipakai, serta melakukan analisis ABC lengkap mengenai pergerakan stok maupun stok yang ditahan. Dalam memahami klasifikasi ABC, dengan memahami hukum Pareto atau aturan 80/20. Analisis ABC ini mampu mengidentifikasi produk yang penjualan tertinggi dan juga barang yang tidak terjual dan barangkali menjadi sasaran untuk dibuang. Analisis ABC minusnya, apabila hanya menggunakan analisis ini, maka dapat membawa ke penurunan dalam produktivitas. Banyak perusahaan menggunakan analisis ini untuk menghasilkan tata letak gudang yang efektif. Pada gambar yang ditampilkan mengenai analisis ABC, hal ini menunjukkan hubungan antara frekuensi penjualan dan nilai produk. Sebagaimana terlihat, strategi-strategi berbeda dapat diterapkan untuk setiap sektor. Hal ini dapat menyertakan faktor-faktor seperti tingkat pelayanan yang diberikan, frekuensi dan metode pemesanan stok, frekuensi perhitungan stok, maupun hubungan-hubungan pelanggan dan pemasok. Setelah mendapatkan profil produk dan pesanan yang menyeluruh, maka manajer gudang bersiap untuk mengerjakan tata letak.
Tata letak gudang akan beroperasi dengan area penyimpanan palet cadangan yang mungkin berada di atas peak phase individual. Tata letak gudang menggunakan analisis ABC berdasarkan frekuensi kunjungan peak phase. Setelah menggambarkan tata letak gudang menggunakan analisis ABC, maka manajer gudang perlu meminimalkan jumlah perjalanan di seluruh gudang ketika mengambil pesanan. Rute yang diikuti oleh pengambil ketika menyusun pesanan perlu memperhitungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, instruksi pengambilan akan memiliki setiap urutan pengambilan berdasarkan rute paling efektif dimulai dari depan rak yang paling dekat dengan area pengiriman. Yang kedua, barang yang paling berat yang diambil terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pengambilan harus sanggup mengambil dari kedua sisi ketika bergerak maju dan mundur di lorong. Yang keempat, jalan pintas diprogramkan ke dalam sistem untuk meminimalkan perjalanan. Yang kelima, pengambil berakhir sedekat mungkin dengan area pengiriman. Dan yang terakhir, lokasi pengambilan beberapa macam bagi barang yang sangat populer. Dalam tata letak lokasi pengambilan, harus memperhitungkan kebutuhan ruang untuk melakukan pelayanan bernilai tambah seperti pelabelan, penyediaan kit, pengemasan, pembungkusan vakum, pengemasan untuk promosi, dan sebagainya. Area ini perlu dekat ke area pengambilan dan area pengiriman untuk menghindari perjalanan dan penanganan yang berlebih. Perlu pula dipisahkan dari pergerakan MHE atau Materials Handling Equipment untuk keselamatan para staf. Yang terakhir, kita menetapkan sistem pengambilan yang paling sesuai berdasarkan data yang telah kita kompilasi. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan sistem pengambilan yang paling efektif yaitu meliputi yang pertama, dimensi dan berat barang, termasuk di dalamnya barang, dus dalam, dus luar, palet. Kemudian, kelompok produk. Hal ini berkaitan dengan berbahaya, sensitif terhadap suhu, bernilai tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah SKU total berdasarkan kategori ABC. Yang keempat, jumlah total pesanan dalam suatu periode. Kemudian yang kelima, jumlah total pengantaran. Dalam hal ini, adanya perbedaan seperti pesanan dapat dikonsolidasikan ke dalam pengantaran-pengantaran yang lebih sedikit. Kemudian selanjutnya, mode dan jumlah rata-rata lini persatuan, mode dan jumlah rata-rata unit per lini, kemudian kunjungan ke peak phase per SKU atau stock keeping unit, kemudian pengambilan barang tunggal, box utuh atau palet utuh berdasarkan SKU, kemudian pengelompokan family tipikal, dan yang terakhir barang-barang yang sering dijual bersama. Data ini harus dikumpulkan selama pelaksanaan penentuan profil. Dengan memiliki kompilasi data, maka manajer gudang dapat melanjutkan untuk menentukan sistem pengambilan yang paling efektif. Sekian penjelasan mengenai proses gudang persiapan pengambilan. Terima kasih sudah menonton video ini.